Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas kebudayaan dan human relation dalam komunikasi kelompok. Teman-teman pasti tahu apa itu kebudayaan. Ya, kebudayaan adalah salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Kebudayaan menjadi cara hidup satu kelompok. Kebudayaan juga merupakan pola terpadu dari pengetahuan, keyakinan, dan perilaku manusia. Kebudayaan juga merupakan berkaitan dengan budi dan akal manusia. Ini bisa meliputi pandangan, sikap, nilai, moral, tujuan, dan adat istiadat. Adapun sifat kebudayaan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu kebudayaan bersifat universal. Maksudnya bersifat menyeluruh, artinya tidak ada masyarakat yang tidak memiliki budaya. Kebudayaan yang bersifat universal ini terbagi menjadi 7 unsur. Yang pertama yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, dan yang ketiga sistem pengetahuan, 4 bahasa, 5 kesenian, 6 sistem mata pencaharian hidup, dan yang terakhir yaitu sistem teknologi dan peralatan. Dan yang kedua yaitu kebudayaan bersifat dinamis, artinya selalu mengalami perubahan terus-menerus. Perubahan kebudayaan terjadi seiring perubahan yang dialami oleh manusia. Perubahan-perubahan dalam kebudayaan inilah yang disebut sebagai dinamika kebudayaan. Dinamika kebudayaan akan terus terjadi seiring dengan berkembangnya zaman dan berubahnya kebutuhan manusia. Proses dinamika kebudayaan berbeda-beda, ada yang berlangsung secara cepat, ada pula yang berlangsung secara lambat. Dan yang ketiga yaitu kebudayaan yang bersifat etnosentrisme. Kebudayaan yang bersifat etnosentrisme ini merupakan kebiasaan setiap kelompok untuk menganggap kebudayaan kelompoknya sebagai kebudayaan yang paling baik. Etnosentrisme ini terjadi jika masing-masing budaya bersikukuh dengan identitasnya, menolak bercampur dengan kebudayaan lain. Sumber utama perbedaan budaya dalam sikap etnosentrisme ini yaitu kecenderungan memandang orang lain secara tidak sadar dengan menggunakan kelompok kita sendiri dan kebiasaan kita sendiri sebagai kriteria untuk penilaian. Makin besar kesamaan kita dengan mereka, makin dekat mereka dengan kita, makin besar ketidaksamaan, makin jauh mereka dari kita cenderung melihat kelompok kita, negeri kita, budaya kita sendiri sebagai yang paling baik dan sebagai yang paling bermoral. Ada beberapa yang menjadi penyebab perbedaan kebudayaan, yaitu yang pertama yang menjadi penyebab perbedaan kebudayaan yaitu faktor adat istiadat. Faktor adat istiadat di sini yaitu setiap masyarakat atau kelompok menerima nilai tersebut sehingga nilai antara suatu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda. Contohnya, adat istiadat masyarakat Sunda dengan masyarakat Jawa Tengah berbeda. Yang kedua, faktor agama. Faktor agama di sini yaitu faktor yang paling mempengaruhi norma dan nilai, karena di setiap agama berbeda pantangan dan ibadahnya. Contoh, di agama Islam alkohol dan daging babi itu haram, tetapi di agama lain tidak diharamkan. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan, budaya, dan kebiasaan. Faktor lingkungan atau tempat tinggal. Faktor lingkungan pun sangat berperan dalam pembedaan nilai dan norma setiap daerah atau tempat masing-masing. Dan selanjutnya yaitu faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan adalah faktor yang dipengaruhi oleh sering tidaknya orang itu melaksanakan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu faktor tradisi atau budaya. Contohnya, jika di Jawa Barat di dalam suatu pernikahan itu yang melamar laki-laki, tetapi di Sumatera Barat yang melamar itu adalah perempuan. Selanjutnya kita akan membahas konteks kebudayaan. Dalam konteks kebudayaan di sini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama konteks tinggi dan yang kedua yaitu konteks rendah. Komunikasi atau pesan konteks tinggi adalah suatu komunikasi di mana sebab besar informasinya dalam konteks fisik atau ditanamkan dalam seseorang. Contohnya, teman yang sudah lama saling kenal sering menggunakan konteks tinggi atau pesan-pesan implisit yang hampir tidak mungkin untuk dimengerti oleh orang lain ataupun orang luar. Situasi senyum dan atau lirikan memberikan arti implisit yang tidak perlu diucapkan. Dalam situasi atau budaya konteks tinggi, informasi merupakan gabungan dari lingkungan, konteks, situasi, dan dari petunjuk nonverbal yang memberikan arti pada pesan itu yang tidak bisa didapatkan dalam ucapan verbal eksplisit. Adapun konteks rendah hanyalah merupakan kebalikan dari pesan konteks tinggi, sebab besar informasi disampaikan dalam bentuk kode eksplisit. Pesan-pesan konteks rendah harus diatur, dikomunikasikan dengan jelas dan sangat spesifik.
tidak seperti hubungan pribadi yang relatif termasuk sistem pesan konteks tinggi. Institusi seperti pengadilan dan sistem formal seperti matematika atau bahasa komputer menuntut sistem konteks rendah yang eksplisit karena tidak ada yang bisa diterima begitu saja. Selanjutnya yaitu human relation. Pengertian human relation itu sendiri adalah merupakan interaksi antara manusia. Akan tetapi, interaksi di sini hanyalah dalam situasi kerja dan organisasi maupun kelompok. Sedangkan tujuannya adalah untuk menggiatkan seseorang mampu bekerja sama dalam suatu organisasi dan kerja sama yang produktif, tetapi dengan hati puas dan senang. Dengan human relation dapat diusahakan untuk menghilangkan rintangan-rintangan komunikasi, mencegah salah pengertian, dan mengembangkan segi konstruktif sifat tabiat manusia. Kunci aktivitas human relation itu sendiri yaitu motivasi. Seseorang memasuki organisasi karena ia berpikir organisasi akan membantu dia mencapai tujuannya. Dalam kegiatan human relation, diskusi kelompok banyak dilakukan dalam rangka memecahkan suatu masalah yang timbul dalam situasi kelompok atau mengembangkan kegairahan anggota kelompok. Di sini juga terdapat faktor pembentukan kelompok, yaitu bergabung dengan sebuah kelompok merupakan suatu yang murni dari diri sendiri atau juga secara kebetulan. Misalnya, seseorang terlahir dalam keluarga tertentu, namun ada juga yang merupakan sebuah pilihan. Dua faktor utama yang mengarahkan pilihan tersebut adalah kedekatan dan kesamaan. Itulah tadi pembahasan kita tentang kebudayaan dan human relation dalam komunikasi kelompok. Nah, hubungan dari ketiganya yaitu ketika seseorang individu mulai berbaur dengan masyarakat, maka nilai-nilai budaya sudah mulai diadopsi di kehidupannya. Di sini dapat terlihat bahwa hubungan human relation dan komunikasi kelompok tak luput dari peran budaya. Jadi kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.